kasih aja itu. Gimana identity? Nah, apa? Ganti jam. Apa ini? Ganti lab TKJ3B. Hapus lah. Lab TKJ3. Nah, Boleh. play. Nah, play, oke. Oke. Nah, Nah, dengan tanda apa sih kalau kita telah sudah ini berubah deh nih, lab TKJ3. Itu berarti lah sudah langkah kita. Kalau enggak Ika exit lagi pasti apa nah, nanti lah kita exit lagi ya, tapi coba sistem usar beli. nah, buat user ini untuk keamanan si mikrotik biar orang lain tidak bisa login lagi. Itu sebenarnya. Tapi dengan catatan kalian juga harus ingat. Nanti kita buat lupa. Satu ya. Jadi saran Bapak buatlah, ini kan kita lagi belajar membuat. Jadi Buat aja tapi adminnya ini jangan dihapus. Jadi begitu kalian lupa, kita masih bisa masuk pakai admin. Tapi realnya nanti kalau kalian memang nggak kerja atau bagaimana disuruh instruksi buat nih, ya adminnya jangan sampai ada. Jadi cukup Ika aja tahu usernya ini, tapi jangan catatan tadi tuh sudah buat. kita ya ujangnya. Diganti lo nama siapa? Siapa ya? Ganti nama ke Ganti Ujang. bebas aja. Ujang lah aja. Tes bejang tes. Lah diganti Ujang. Satu be, jangan bertiga Yang satu. Satu. Nah, Apply. Apply. Oke, exit sudah tuh Pak. Exit lah. Nah, lah sudah Pak. Sabar. Nah, Nah, password Allah dikasih ya. udah. nah, Nah, kita coba ya. side. Oke, exit. Nah, login lagi, pintu lagi buka. Nah, jadi setelah kalian buat, kalian login. Nah, lab TKJ3 identity sudah ada kan? Jadi nanti misal kalian dalam satu jaringan terhubung semua mikrotik ini, Bapak bisa cek, oh ini punya siapa identitinya. Nanti kayak gitulah. Nih klik. Nah, addressnya, loginnya pakai nama yang tadi yang kita Ujang. buat. Apa sih? Sudah? Satu. Nah, baru connect. Nah, bisa jam. Ya, kalau kalian mau hapus admin tadi itu Tinggal setelah tanda. kalian login ya, setelah login dengan akun Ujang yang kalian buat nih, baru kalian hapus admin tadi ya, jangan pada saat yang tadi, tapi exit dulu, oke? Nah setelah ini, ya, kalau Bapak balik ke interface, nah interface ini kita bisa tentukan, nah maksudnya berapa banyak interface mau kita pakai. Kalau instruksi Bapak cukup 2 aja interface yang kalian pakai, eta 1, eta 2 kan. Nah, untuk ke yang lainnya silakan boleh di disable kayak gitu kan. Nah, misalnya kalian lupa di mana tujuan ini bisa kalian ganti-ganti, itu terserah sebenarnya, bebas. Tidak ada ketentuan harus diganti namanya, dah. Tapi misal kalian lupa, oh eta 1 ini kemana pakai ya. Kalau misalkan cuma 2 kan enak. Internet sama LAN. Kalau dia ada 4, nanti kalian cek. Kalau kita kan bisa lihat cek nih. Kalau yang ada bitnya ini berarti dia terhubung. Berarti ektar ini sedang aktif. Nah, misalkan memang lah 4 ini aktif, posisinya sudah terhubung semua. Kalian kan bisa cek. Oh, jaringan mana ya yang rusak? Oh, ini jaringan ke lab MM, misalnya kalian kasih keterangan ektar 3 strip lab MM, oh berarti lab MM tengah masalah nih. Kalau kalian bisa monitoringnya kayak gitu, makanya Bapak ajarin kalian kasih nama, tapi tidak mesti ada juga namanya itu sebenarnya kan. Tapi menak dah hal kan. Dah apa kayak gitu. Lan deh. Ektar 1 tuh kemana tujuannya? Internet kan? Nah, berarti kasih nama internet. Oh, internet be. Internet. Nah, Baru yang ektar 2 kemana? Lokal. Ke jaringan lokal kan gitu, boleh lokal, boleh LAN. lokal lah maksudnya. Lan jadi hal. Nah, Nah, ini. Udah. Nah, kan kita buat 2. Selanjutnya kata Bapak tadi kita harus kasih IP ke tiap-tiap port. Berarti yang harus kita kasih IP itu ada dua port, ya ether 1 dan ether 2. Logikanya gitu aja, tinggal pilih IP, address. Nah, baru
pilih dulu interface-nya misalnya kan Ether 1 kan, Ether 1. Oh, Ether 1. Berarti logikanya Ether 1 tadi angkanya yang mana IP-nya, berapa IP-nya? Yang 15 tadi. Yang 15 Ah, kayak gitu. Ganti yang 192. Jangan gemeter. Tajam. Santai-santai Bejang. Ini kemana? 68.15. Oh iya bener Roman. 168 Titik 15. titik 15 Titik 108. Pakai slash dong. Slash 24. 24. Nah, Nggak diganti oh. Nah, bagi Jang. apa lagi? Yang Ether 2. Lihat dulu yang Pak, yang kedua nih yang nak ke lokal tuh kok. Ya, kalau 192. yang kedua ini 168 bebas 100 misalnya 100 100 titik 1. Titik 1. 100 Titik 8 Bejang. Titik 8 sesuai meja tuh. Ingat yang untuk Ether 2, Ether 3, Ether 4 biasakan yang oktet terakhirnya ini 1. Kayak gitu ya. Apa dari 2, Pak? 1. Dari 1. Oh, lah dari Ether 2 oh, yang satu Dari tuh. Ether 2 sampai ya pokoknya yang 45 Semua harus satu, Pak. Satu kecuali Ether 1 Yang tuh bebas sih yang 100 tuh. ya. Nah, Oke, Pak. play oke. Nah kan? Lah kan kita cuma 2 kan? Nah, 2. Nah, berarti sekarang tinggal hubungkan ini ya. Heeh. Ya. Kabel internet tadi dihubungkan ke Ether. Oh gitu dah. Aduh, pakai contoh suai lah dia Oh, ternyambung. oh kemarin dulu. Kayak gitu kan? Logika lah. Ether ini kan akan terhubung ke jaringan kita. Tuh, ke mana, Pak? Ether 1 oh? Nah, tersatu. Oh, yang dari situ tadi tuh ke Ether 1. Iya. Bukan yang kabel kita kan, Pak? Kabel kita di Ether 2 kan? Tuh kabel Lihat ini Ether 1 ini kemana? Internet. internet. Berarti yang ada sumber internet tadi dihubungkan ke Ether 1. Ah, wih, suai lah, ada pajak. Ether 2 ke Lokal. komputer kamu. Ya, kalau ada switch ke switch. Nanti dari switch itu ke komputer kamu, komputer ini, komputer itu, kayak gitu. Suai lah, weh. Ya. Ya. Nah, setelah ini coba cek CMD, terminal, Ping. ping. Nah, 8 kita langsung Kerjaan cek ke gampang-gampang. internetnya. 8.8 Data tuh be. enter. Nah, Bentar. kenapa dia nurut? Nurut. Karena belum diisi. diisi. Router. Ya, jadi sudah benar ya. Maksudnya IP kita sudah benar, tapi sebagai gateway-nya itu belum ada. Gateway-nya itu berapa? Ether 1 ini nyari gateway itu berapa? Kita tujuan dia itu ke berapa? Makanya kita buat IP root. IP root. Nah, tambah gateway. Nah, isilah halaman gateway yang pertama kalian cek CMD tadi ya? itu. 192 168 168 15 15 108. Titik 1. Ah, jangan 108, nanti titik 1, 15. 15 titik 15 titik 1. Kan gateway pertama kali tadi kalian Oh, cek. 1. Iya itu ya. Oh, ngikut CMD, Pak. Iya. Oh. Iya. Kan Ether 1 ini nyari tujuan dia kemana? Heeh. Oh, tujuan saya ini ke 15.1. Kayak gitu kan. Kalau 5 kali kalian isi 108 ya untuk apa? Dia ke dia lagi berarti. Heeh. Oh, berarti ngikut CMD nih. Iya dah. Iya, gitu. Oke. Oke. Nah, Kita play. tarik terobos kemana? Nah, maka hasilnya akan disable Ether Itu tadi 1. ngapa ada gateway? Oke. Kita belum ada internet dari Kalau kalian komputer. buka nih, Ujang pasti ada. harusnya sudah berhasil. Ah, suai lah. Ih. Mana kita tadi tidak ada internet tuh. Kita tadi enggak Tidak ngikut ada CMD. pulih internet dari komputer. Salah terus, Pak. Gimana caranya ada internet dari komputer? Isi DNS. Di setting Ini lu baru sampai pakai Ether tuh. 1 aja yang bisa. Ya. Tugas kalian itu kan komputer ini harus juga dapat internet. Makanya kalian harus buat IP, IP. DNS dulu. Pak, enggak kelihatan. Ya, IP, DNS. DNS nih, Pak. Ya, nah, dicentang lo remote-nya. Kalau kalian ragu Kita tadi servernya bantai. siapa, Tidak ada benda ya boleh centang kalian semua. isi. Sebenarnya untuk DNS server ini kalau kita langganan IndiHome pasti dapat. Cuman lebih panjang. Misalnya 192 25 250 13 26. Payah kalian ngapal ya. Gitu ya. Susah ya. Kalian ngapal IP itu susah ya. Lumayan, Pak. Bapak tuh mikirnya nanti kalian lupa takutnya. Ya. Nah, makanya Bapak kayak kasih yang simpel 88 misalnya. 88. Isi jam.
Titik 8. Jangan cukup jam. Oke, Sebentar. 8844. ini nih DNS server punyanya si Google. Itu pakai ya. Ganti 8844 Pak. 8.4. Titik 4. Titik 4.4. Ngapa titik 4? Titik apa? Ya memang kayak gitu. 8844 Jang. Cuman 8844. lain Nah, tengok Be. Ulang Iya, kamu lagi. Nah, bawahnya. Aduh, Jang. Isi Jang. Salah, ini dulu. Nah, Jang. Hapus. 8. 8, Itulah dari sana Pak. 8. Yang 88 titik. Google memang. 4. 4, Titik. titik 4. 4. Nah, Baru play ya. Play. Nah, oke. oke. Nah, setelah ini ya setelah ini kan DNS-nya sudah kita tentukan. Berarti router ini kan beda sama switch ya. Kalau router itu dia punya kalian DHCP. Dia bisa jadi DHCP server. Maksudnya DHCP server itu komputer yang terhubung ke switch nih, ke router pasti dapat IP langsung otomatis. Kayak gitu. Kalau switch dah Manual. iya. Kalau switch itu bedanya itu tingkatannya. Makanya router itu selalu di atas switch. Kenapa? Karena router ini bisa kasih IP secara otomatis tadi. Nah, tugas kita itu buat itu. DNS server. Sesudah DNS server ya kita DHCP. klik IP DHCP server. Makanya dia ada fitur DHCP server. Nggak usah bingung-bingung kalau ini. Kalau Bapak minta buat yang ini cara manual lebih susah. Kita punya ada cara otomatis itu DHCP setup. Nah, tinggal aja kita tentuin ether berapa yang mau jadi DHCP server. Yang mana? Ether Nah, 2. berarti selain ether selain ether 1, kalau ether 3 aktif, ether 3 juga dibuat, ether 4 juga dibuat, WLAN juga dibuat. Buat yang Kenapa aktif, ether 1 Hanya jangan yang satu Pak. Kan Berbagi. berbagi ke karena ether 1 itu DNS. ikut orang. Nah, iya dah. Makanya dia IP-nya kita ngikut. Oh, kita cek dulu IP-nya 35, ternyata IP-nya 15. Ngikut orang kan? Bener tak? Kalau ether 2, ether yang lain itu kan enggak ikut orang. Dia jadi bikin bos. Makanya kita bisa buat dia sebagai DHCP bikin server. sendiri Pak. Kayak gitu. Ether 2. Tinggal next. Bener kan IP ether 2 tuh itu? Bener kan? Ya sudah next. Gateway-nya tujuannya ya halaman ether 2 kita, bener kan? Ya next. Nah, ini banyaknya IP itu dari 2 sampai 254 yang kita kasih ke orang. Ya tinggal perangkat kita aja mau kasih berapa. Apa 254, apa 253, apa 250. Oh, terserah. Pokoknya batasnya dari 2 sampai 254. Ini maksud ini. Kalau kalian cuma 2 sampai 100 berarti cuma ada 2 sampai 100 aja IP yang akan dikasih. Itu loh. Tinggal next. DNS-nya benar kan? Benar. Sudah next. Nah, ini lamanya waktu penyewaan. Jadi misalnya kalian tuh dikasih IP yang 254. Setelah 10 menit berubah lagi IP-nya kayak gitu. Jadi 1 jam. Satu jam aja, lama-lama sedikit. Jangan cepet-cepet nanti habis IP kita. Maksudnya yang inilah dipakai, yang inilah dipakai, yang inilah dipakai. Nah, next. Nah, oke. Nah, berarti IP kita ini akan dapat nanti. Itu akan berubah nanti sesuai dengan IP ether 2 kita, ya. Ya, nanti. Nah, tugas sekarang itu, biar dia bisa akses internet, ini kan baru dapat DHCP aja. Maksudnya dia hanya dapat IP. Ini hanya dapat IP dari router, tapi belum akses internetnya. Biar dia dapat akses internetnya, kita harus konfigurasi NAT-nya. Kalian belajar tentang belajar NAT kan? Nah, kalau kalian buka buku AIJ itu pasti kalian disuruh buat pakai paket tracer. Nah, bagaimana dia bisa terhubung jaringan NAT? Nah, inilah konsep dia sebenarnya itu seperti ini. Itu hanya rancangan aja kalau pakai tracer. Maksudnya ini, jadi NAT itu klien-klien komputer klien yang akan terhubung ke DHCP ini semuanya bisa akses internet.
Jadi kalau salah buat NAT itu salah lah, tidak akan bisa sistemnya. Itu dia. Itu ada di menu IP, firewall, NAT. Nah, pilih NAT. Nah, tinggal plus saja situ kan. Tambah. Nah, chainnya itu source NAT, maksudnya SSC NAT itu source, jadi sumber. Sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari out interface kan, ether 1 akan digantikan, akan menggantikan kita semua, makanya actionnya Mas Kurade apa nih? Action. Nah, nanti Mas Kuret. Nah, udah play. Dah.